Saudara Dimas, silakan ungkapkan kesaksian Anda. Bapak Dimas, silakan Anda ceritakan tentang seorang perempuan yang bernama Aisyah, yang statusnya sampai hari ini masih menjadi istri Anda. Terima kasih Bapak pengacara. Bapak-bapak hakim yang saya hormati, benar adanya, sampai saat ini Aisyah masih berstatus istri saya. Dia berasal dari desa, sedangkan saya adalah seorang pengusaha yang telah beristri. Waktu itu saya menikahi Aisyah karena saya melihat dia adalah wanita yang lugu dan polos. Tapi ternyata dia memanipulasi saya, Bapak Hakim. Bohong, Pak Hakim. Saya nggak pernah sedikit pun memanipulasi Mas Dimas. Ibu Aisyah, tolong duduk. Nanti akan ada waktu Ibu untuk bicara. Silakan lanjutkan Pak Dimas. Terima kasih, Bapak. Seiring dengan waktu, saya sangat mencintai Aisyah dengan sepenuh hati saya, Bapak Hakim. Karena dari awal saya melihat dia adalah wanita yang baik. Sampai pada akhirnya, dia mengandung anak saya. Tapi, ternyata saya baru tahu kalau Aisyah tidak benar-benar mencintai saya dengan tulus, Bapak Hakim. Dia malah selingkuh dengan laki-laki lain yang tidak lain adalah saudara tiri saya sendiri, Bapak. Dan di saat ketahuan dengan saya, Aisyah malah pergi meninggalkan rumah, membawa anak saya, bahkan tinggal satu atap dengan selingkuhannya, Bapak Hakim. Nah, Pak Hakim, saya sama sekali tidak seperti itu. Tolong Anda duduk. Kenapa? Jahat kamu, Mas. Bisa-bisanya kamu fitnah aku di depan orang banyak. Bapak Hakim yang saya hormati, maka dari itu saya meminta kebijakannya agar hak asuh anak kami diserahkan kepada saya. Karena saya yakin Aisyah bukan ibu yang baik buat anak saya. Dia sering meninggalkan anak saya di rumah. Bahkan anak saya pernah hilang. Karena apa, Bapak Hakim? Karena istri saya, Aisyah, terlalu sibuk dengan selingkuhannya. Kurang ajar si Dimas. Bisa-bisanya dia fitnah Aisyah seperti itu. Gua harus kasih tahu Setia sekarang. Setia. Akbar,
Lo kenapa keluar? Lo ngapain di sini, ha? Lo tahu nggak Aisyah itu di dalam dibully? Dimas benar-benar keterlaluan. Dia fitnah Aisyah. Dia bilang ke orang-orang, Aisyah itu godain dia sebelum nikah. Dan setelah nikah, dia godain lu. Gue nggak terima. Kurang ajar toh. Gue minta lu sekarang masuk ke dalam. Lu temenin Aisyah. Akbar benar. Gue nggak bisa membiarkan Aisyah sendirian. Oke. Wajah wanita ini memang lugu, Bapak Hakim. Tapi dia telah menipu saya. Dia tidak pantas menjadi seorang ibu. Jadi sekali lagi saya minta tolong Bapak Hakim. Saya minta tolong hak asuh anak kami diserahkan kepada saya. Dimas. Berhenti ya lu fitnah Aisyah terus-terusan. Anda jangan ganggu persidangan. Silakan duduk. Iya, maaf Pak Hakim. Kebetulan yang saya bicarakan tadi sudah hadir Bapak Hakim. Ini dia. Selingkuhan istri saya, Aisyah. Sekarang dia sudah berada di sini. Ini bukti bahwa perselingkuhan mereka tidak bisa disangkakan. Dan ini juga sebagai bukti Bapak Hakim bahwa Aisyah istri saya adalah ibu yang tidak bermoral. Maaf. Jadi tidak pantas untuk merawat anak saya, Bapak Hakim. Maaf Pak Hakim, maaf. Apa saya mempunyai hak untuk bicara? Silakan. Terima kasih Pak Hakim. Hal pertama yang ingin saya luruskan, memang saya tidak tahu pasti mengapa Aisyah bisa menikah dengan Dimas yang jelas-jelas sudah mempunyai istri, Pak Hakim. Tapi yang saya tahu, yang saya dengar, pernikahan itu terjadi karena adanya balas budi. Itu benar Pak Hakim. Maaf, keberatan yang mulia. Keberatan Anda ditolak. Ibu Aisyah, silakan lanjutkan. Silakan maju ke depan.
Awal pertemuan saya sama Mas Dimas, waktu Mas Dimas kecelakaan mobil di kampung saya. Dan saya yang menolongnya. Ada apa dengan saya, Bu? Waktu itu kamu kecelakaan, Nak. Mobil kamu masuk jurang dan meledak. Astagfirullahaladzim. Ibu! Bu! Bu! Bu, tolongin, Bu, tolongin. Alhamdulillah kamu selamat. Anak saya yang nolong kamu. Tapi warga setempat salah paham. Akhirnya kita berdua dipaksa untuk harus menikah. Kamu Aisyah kan? Anak Ibu Dina? Nggak sangka saya. Muka baik, tapi kelakuan seperti ini. Bikin malu. Tolong, dengarkan penjelasan saya dulu. Dia bukan perempuan yang Bapak Ibu tuduhkan. Karena dia tunangan saya. Dan saya akan menikahi tunangan saya. Saya sengaja kesini untuk menjemput calon istri saya. Saat itu, saya sama sekali nggak tahu kalau ternyata Mas Dimas sudah memiliki istri. Pak Hakim, maaf. Apa yang dibilang sama Aisyah itu benar. Jadi Aisyah tidak pernah memanipulasi Dimas sama sekali. Malah setelah menikah dengan Dimas, Aisyah mengalami penderitaan waktu di rumah Dimas. Baik itu bulian, hinaan, makian. Itu tidak terjadi berkali-kali, Pak Hakim. Tapi hampir setiap saat Aisyah mengalami penderitaan. Bahkan saat Aisyah mengandung, Dimas sama sekali tidak percaya bahwa itu adalah anaknya. Yang terjadi, Dimas cemburu buta sama saya, marah, emosi sampai mengusir Aisyah dari rumah. Aisyah mengalami banyak penderitaan, Pak Hakim, sejak diusir sama Dimas. Tapi alhamdulillah, saat Aisyah mengalami penderitaan, tanpa Dimas tahu bagaimana perjuangan Aisyah melahirkannya. Bayi yang tidak diakui sama Dimas dan dibuang oleh Dimas, Pak Hakim, itu adalah bayi yang dikandung Aisyah selama 9 bulan. Dengan semua penderitaannya. Dan setelah mengetahui fakta bahwa itu adalah anaknya, sekarang Dimas berusaha untuk merebut bayinya. Apakah menurut Yang Mulia itu adil? Apakah menurut Pak Hakim itu adil? Gak cuma itu, Pak Hakim. Dalam usaha merebut bayinya Aisyah, Dimas melakukan banyak hal yang melanggar hukum. Mengancam, melakukan perbuatan anarkis, merusak,
sampai semua karyawan saya terluka. Dan bahkan Dimas menyakiti orang-orang yang ada sekelilingnya Aisyah. Pak Juki, Bu Yanti, Akbar. Maaf Pak Hakim, saya bicara bukan omong kosong. Tapi saya mempunyai bukti yang banyak. Yang mana saya bisa serahkan terhadap pengacara saya. Termasuk tuduhan Dimas yang menyebutkan bahwa saya selingkuh sama Aisyah. Saya bisa buktikan kalau itu semua salah. Karena yang ingin saya lakukan terhadap Aisyah itu hanyalah menolong. Tidak lebih dari itu. Terima kasih, Pak Hakim. Apa semua itu benar, Pak Dimas? Anda sempat melakukan kekerasan, bahkan bikin orang-orang jadi terluka. Hadirin sekalian, kami dari Majelis Hakim akan mengumumkan keputusannya besok. Aisyah, yakin pasti kita menang. Aisyah. Mesti jemput Karissa, tapi sebelum jemput, rebahan dulu ah. Kayaknya enak. OMG. Iya, baru ingat kemarin kan aku dapat uang 200 juta. Sampai kelupaan. Mendingan aku pakai buat apa ya? Buat belanja, shopping setelah jemput Karissa. Enggak ya? What? Aduh, kok uangnya jadi hijau-hijau begini? Ya ampun, aduh gimana ini? Ya. Jari aku kok jadi pada hijau? Aduh. Gimana sih ini? Kurang ajar. Jadi hijau begini. Ih, apaan? Jadi mereka ngerjain aku. Aduh, bisa hilang gak ini ya? Bener-bener ya, cari perkara terus mereka itu ya. Udi, kamu kenapa sih Bianca? Kita tuh habis kehilangan uang 200 juta loh. Kok kamu malah seneng, happy, senyum-senyum gitu? Kenapa sih? Ma, kita tuh cuma kehilangan 200 juta. Udahlah, gak usah terlalu dipikirin. Gak apa-apa. Tapi yang penting si pemeras itu, dia tetap aja gak bisa pakai uangnya. Maksudnya? Mama tahu gak sih? Di uang itu udah aku lumurin sama tinta hijau. Jadi begitu si pemeras itu ngambil uangnya, tangannya kena tinta hijau. Dan Mama tahu nggak, tinta hijau itu nggak akan pernah bisa dicuci selama berhari-hari walaupun gimana caranya. Jadinya kita bisa tahu siapa pemeras itu sebenarnya. Oh,
Dimas.